Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pertemuan hari ini, hadir semua? Alhamdulillah jika hadir semua. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu membandingkan antara teks anekdot dan teks humor, lalu mampu menganalisis kritik secara tersirat dari teks anekdot. Yang ketiga, mampu menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Sebelum memulai pertemuan hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi pada pertemuan kemarin mengenai definisi dari teks anekdot, lalu perbandingan antara makna tersirat dan makna tersurat, lalu mampu mendata pokok-pokok dari teks anekdot. Di antaranya ada partisipan atau peristiwa, lalu ada latar, ada sifat humor, dan amanat. Kita juga sudah mampu mencari makna tersirat dari teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot itu. Sudah paham mengenai materi pertemuan kemarin? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan saja pada materi hari ini. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan teks anekdot dan teks humor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lalu untuk teks humor, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humor adalah sesuatu yang lucu, keadaan atau dalam cerita yang menggelikan hati, kejenakaan, dan kelucuan. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri dari teks anekdot itu. Yang pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Lalu yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Lalu yang ketiga ada isinya itu menyindir namun tidak secara langsung. Nah, yang keempat, di dalamnya terdapat tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Lalu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu persamaan dari teks anekdot dan teks humor. Nah, persamaannya yaitu teks humor dan teks anekdot dibuat untuk membuat orang tertawa karena isinya lucu. Paham mengenai persamaan dari teks anekdot dan teks humor? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan teks anekdot dan teks humor. Yang pertama, anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting. Sedangkan humor bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Lalu yang kedua, dalam anekdot terdapat kritik, sedangkan pada humor tidak ada kritik. Yang ketiga, teks anekdot ini isinya terstruktur dan humor isinya tidak terstruktur. Lalu yang keempat, pada teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisannya baku. Sedangkan pada teks humor terkadang mengandung
bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Paham mengenai perbedaan dari teks anekdot dan teks humor? Nah, berdasarkan perbedaan teks anekdot dan teks humor itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada ide cerita, lalu ada isi, lalu ada bisa juga bentuk, makna tersirat, dan fungsi komunikasi. Untuk yang pertama ada ide cerita. Ide cerita dari teks anekdot berasal dari peristiwa nyata, sedangkan ide cerita humor berasal dari rekaan. Untuk yang kedua ada isi. Teks anekdot berisi masalah yang terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan humor berisi masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Yang ketiga ada fungsi komunikasi. Nah, teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan humor bertujuan untuk menghibur. Lalu ada makna tersirat. Nah, dari teks anekdot mengandung makna tersirat untuk disampaikan kepada pembacanya. Sedangkan pada humor, tidak ada makna atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. Lalu yang terakhir ada bentuk. Nah, bentuk teks anekdot memiliki struktur, sedangkan bentuk humor lebih bebas dan tidak memiliki aturan yang mengikat daripada teks anekdot. Seperti itu, paham? Silahkan kalian untuk membaca terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa dan teks humor yang berjudul Kecelakaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan menganalisis teks anekdot dan teks humor. Yang pertama ada ide cerita. Pada teks anekdot juga terlihat peristiwa yang benar terjadi. Misalnya pada kalimat, pada suatu malam yang mencekam, ada seorang kakek tunawisma yang berjalan di jalan yang sepi. Paham? Nah, sedangkan pada teks humor hanya seperti hiburan semata. Terlihat pada kalimat, namun begitu ia melihat korban kecelakaan itu, ia tertegun heran. Korban adalah seekor sapi yang sudah tak bernyawa. Yang kedua, kita akan menganalisis dari isinya. Teks anekdot Aku Tidak Apa-apa ini berisi peristiwa yang terjadi di malam hari yang dialami oleh kakek yang merupakan tunawisma. Sedangkan teks humor yang berjudul Kecelakaan berisi seorang wartawan yang ingin meliput kejadian kecelakaan. Ternyata korbannya yaitu seekor sapi. Ketiga, kita akan menganalisis dari fungsi komunikasi. Nah, teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa menyampaikan sindiran halus dari si kakek ke pengemudi. Sedangkan untuk teks humor yang berjudul Kecelakaan ini menyampaikan hiburan untuk pembacanya, yaitu tentang seekor sapi. Yang selanjutnya, kita akan menganalisis dari makna tersiratnya. Untuk teks anekdot, kebiasaan beberapa orang yang bertindak tidak hati-hati dan tidak mau introspeksi diri atas kesalahan mereka, melainkan langsung menuduh. Sedangkan pada teks humor,
hanya menyampaikan hiburan saja. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas bentuk dari teks anekdot dan teks humor. Nah, untuk teks anekdot memiliki struktur. Yang pertama ada abstraksi, lalu orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan humor lebih bebas dan tidak memiliki aturan. Paham? Kritik yang disampaikan dari makna tersirat yaitu kita harus peka terhadap keadaan. Lalu, jangan menuduh kepada orang sebelum tahu yang sebenarnya. Kesimpulan dari makna tersiratnya yaitu kebiasaan seseorang hanya bisa menuduh tanpa memikirkan perasaan orang yang dituduhnya. Padahal yang sebenarnya terjadi, orang tersebut tahu seperti itu. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan hari ini sudah selesai mengenai perbedaan teks anekdot dan teks humor. Nah, untuk tugas pertemuan yang akan datang, kalian menganalisis kritik tersirat dari teks anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot yang telah kalian buat. Paham untuk tugasnya? Baik, jika sudah paham, Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian mengikuti pembelajaran daring ini. Dan Ibu berpesan, kalian tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.